untuk anak-anak ibu semuanya. Tetap semangat dan selalu sehat buat kita semua. Kita lanjutkan materi kita mengenai persamaan dan fungsi linier. Di sini ibu akan menjelaskan kedudukan dua garis, ya. Dimana jika yang pertama adalah dua garis sejajar, ya, dua garis sejajar, namanya sejajar seperti ini, memiliki nilai dan arah yang sama di sini. Maka di sini dikatakan syarat untuk dua garis sejajar gradiennya adalah M1 sama dengan M2. M1 sama dengan M2. Berarti untuk gradien pertama dengan gradien kedua memiliki nilai yang sama. Maka syaratnya menjadi M1 sama dengan M2. Lalu jika dua garis berpotongan aja ya nak, bukan tegak lurus. Dua garis berpotongan, ya, garis G dengan H. Ini titik perpotongannya kita misalkan A. Apa syarat gradiennya? Maka M1 tidak sama dengan M2. Jika gradien pertama dengan gradien kedua tidak sama, maka disebut dengan dua garis yang berpotongan. Lalu ada lagi yang membedakan yang bentuk yang kedua ini. Nah, kita lihat yang ketiga. Dua garis berpotongan tegak lurus. Beda rumusnya. Tegak lurus. Ini ada posisi tegak lurusnya pada garis G dan H. Maka syaratnya adalah M1 kali M2 sama dengan -1. Maka M2 sama dengan -1 per M1. Inilah posisi kedudukan dua garis. Biar paham semua anak-anak ibu akan memberikan contoh untuk bentuk yang ketiga ini. Terima kasih. Oke nak, kita perhatikan contoh yang pertama. Di sini dituliskan sebuah garis G melalui titik A 4,-2. Ini titik koordinatnya. Jika garis G sejajar dengan garis 3x tambah 2y sama dengan 6, maka tentukan persamaan garis G. Jadi langkah pertama adalah kita cari dulu gradien pada garis tersebut. Lalu lihat, nah ini diketahui. Titik A 4,-2, maka 4 ini sebagai X1, -2 ini sebagai Y1. Untuk mencari gradiennya kita lihat dari persamaannya. 3X tambah 2Y sama dengan 6. Bentuknya sudah sesuai nak. AX tambah BY sama dengan C. Di mana koefisien X-nya atau angka di samping variabel X ini kita misalkan sebagai A, sedangkan angka di samping Y ibu misalkan sebagai B. Ingat rumus kita mencari gradien. Min A per B. Cukup banyak cara untuk mencari gradien ya. Bisa Y sama dengan MX tambah C, atau kalau udah bentuknya seperti ini bisa kita gunakan dengan min A per B. Maka kita lihat M1-nya. Min A-nya berapa nak? 3. B-nya berapa? 2. Maka M1-nya adalah -3/2. Karena garis ini adalah garis sejajar, maka ingat rumusnya, ya. M1 sama dengan M2, ya. M1 sama dengan M2, atau karena kita cari M2-nya, M2 sama dengan M1. Maka M2-nya adalah berapa dia? -3/2. Ini dia ya. Dapatlah N2 sama nilainya karena dia adalah bentuk yang sejajar. Lalu kita lihat persamaan garis jika melalui gradien dan satu titik koordinat, maka persamaannya adalah Y kurang Y1 sama dengan M2 dikalikan dengan X kurang X1. Yang kau perlu masukkan ke dalam persamaan ini adalah hanya 3 bentuk. Gradien, M2-nya, Y1 dengan X1. Kita masukkan nilai Y1-nya. Maka Y kurang Y1 kita berapa nak? -2 sama dengan M2 kita
min 3 per 2 X kurang X2 X1 kita yaitu 4. Maka min kali min menjadi Y tambah 2 sama dengan, kalikan ke dalam nak, min 3 per 2 X ini kalikan jadi berapa nak? Min kali min tambah 3 kali 4 12 per 2. Maka kita lihat Y sama dengan min 3 per 2X tambah 12 bagi 2 6. 2 positif 2 pindah ke ruas kanan kurang 2. Maka kita lihat hasilnya, Y sama dengan min 3 per 2X 6 kurang 2 tambah 4. Ini ya, inilah persamaan garis kita. Oke, paham untuk soal nomor 1? Kalau sudah paham, kita lanjut soal yang berikutnya. Oke nak, Ibu buat soal nomor 2. Di sini ditanyakan bagaimana kedudukan garis 2X tambah 3Y sama dengan minus 5 dan 3X tambah 4Y sama dengan minus 6. Jadi kita lihat garis yang pertama. Garis yang pertama adalah, kita lihat ya, 2X tambah 3Y sama dengan minus 5. Garis yang pertama. Maka bentuk umumnya sudah sesuai dengan AX tambah BY sama dengan C. Maka A-nya 2, B-nya 3. Maka M1-nya sama dengan min A per B. A-nya berapa nak? 2. B-nya berapa? 3. Maka M1-nya adalah min 2 per 3. Lalu kita lihat garis yang kedua. 3X tambah 4Y sama dengan minus 6. Kita tentukan nilai A dan B. A-nya 3, B-nya 4. Maka rumus tetap sama. Rumusnya adalah min A per B. Maka jawaban kita adalah A-nya 3, B-nya 4, maka jawabannya min 3 per 4. Perhatikan nilai M1 nak, min 2 per 3, M2, min 3 per 4. Apakah sama nilai gradiennya? Tidak. Maka M1 tidak sama dengan M2. Maka jelas kedudukan dua garisnya adalah berpotongan. Ya, jadi kedudukan dua garis berpotongan. Sekarang kita ingin lihat atau mengetahui titik potongnya. Bagaimana kita mencari titik potong untuk dua persamaan? Maka kita gunakan metode, di sini pertama kali Ibu gunakan metode eliminasi, nanti substitusi, atau artinya adalah metode kombinasi. Sekarang kita eliminasikan ya nak. Kita lihat syarat eliminasi. Arti eliminasi adalah menghilangkan salah satu variabel dengan syarat koefisien variabelnya sama. Kita lihat koefisien variabelnya tidak ada yang sama, jadi kita samakan nak. Misalnya kita ingin menyamakan koefisien variabel X, sini 2, sini 3. Biar sama, dia di atas dikali berapa nak? Kali 3. Di bawah kali berapa? Kali 2. Maka persamaan satu semua dikalikan 3. Berapa nak? 2 kali 3 6X, 3Y kali 3 9Y sama dengan 5 kali 3 min 15. Ini pelajaran 3 SMP udah dipelajari ya. Baru persamaan yang kedua kali 2. Maka ini menjadi 6X 4Y kali 2 8Y min 6 kali 2 min 12. Maka kita kurangkan 6X kurang 6X habis ya nak. 9Y kurang 8Y itu Y. Maka sama dengan min 15 kurang min 12. Min jumpa min jadi tambah. Jadi min 15 tambah 12. Maka hasilnya min 3. Lalu kita substitusikan. Substitusikan Y sama dengan minus 3 ke persamaan. Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2. Sama hasilnya. Ibu masukkan ke persamaan 1. 2X tambah 3Y sama dengan minus 5. Gantikan Y-nya dengan minus 3. Berarti 2X tambah 3, Y-nya berapa nak? Minus 3 sama dengan 5. 2X 3 kali min 3 min 9
Pindahkan 2x sama dengan 5 min 9 min pindah ke ruas kanan tambah 9. Maka 2x sama dengan, maka x sama dengan 14 bagi 2 tuh 7. Bisa ya nak? 14 bagi 2 7. Maka titik perpotongannya adalah ya x, y. Maka kita buat x dulu ya sayang. Maka ini x-nya berapa? 7, minus 3. Inilah titik perpotongannya. Ini penjelasan ibu untuk soal nomor 2. Ya, kita lanjut soal nomor 3. Oke nak, kita lanjut soal nomor 3. Soalnya di sini sebuah garis melalui titik A minus 3,4 jika garis tersebut tegak lurus dengan garis 2x kurang 5y sama dengan 8. Maka tentukanlah persamaan garis itu. Sekarang langkah pertama, kita lihat titik A min 3,4, maka min 3 ini sebagai x1, sedangkan angka 4 ini sebagai y1. Lalu dari persamaan garis 2x kurang 5y sama dengan 8, kita cari nilai gradiennya. Gradien yang pertama ya nak, M1. Maka kita lihat angka di samping variabel x kita misalkan sebagai A, maka nilainya berapa nak? 2. Angka di samping variabel y adalah berapa ini? Minus 5. Berarti A-nya 2, B-nya minus 5. Sekarang M1 rumusnya apa? Mencari gradien. Min A per B, masukkan nilai masing-masing. A-nya berapa? 2. Per B-nya berapa? Minus 5. Min bagi min hasilnya positif. Maka M1-nya adalah 2 per 5. Oke, lanjut mencari M2. Ingat syarat tegak lurus. M1 kali M2 sama dengan minus 1. Maka M2 adalah minus 1 per M1. Ya, kita masukkan nilainya nak. Minus 1 per M1 kita berapa? 2 per 5. Lihat ya, pembagian berubah jadi perkalian. Balikkan. Berarti ibu buat jelaskan aja ya. Minus 1 dikali, lihat pelajaran SD, pembagian berubah jadi perkalian. Ini balikkan menjadi 5 per 2. Maka M2 nya sama dengan min 1 kan? Min 5 per 2. Inilah M2 kita. Setelah dapat M2 kita dan titik X1, titik koordinat yang pertama yaitu X1 dan Y1, tinggal kita masukkan ke persamaan garis, di mana rumusnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M2 dikalikan X kurang X1. Kita masukkan nilai M terakhir ya nak, M2-nya. Maka kita masukkan, yang kita masukkan nilai apa aja? M2, Y1 dengan X1. Sekarang Y yang kita masukkan Y1. Y1 kita berapa nak? Berapa Y1 kita di sini? 4. Sama dengan M2 kita min 5 per 2. X1 kita minus 3. Oke, Y kurang 4 sama dengan, kalikan ke dalam, min 5 per 2X. Nah, ini min, oh nanti aja kalikan ke dalam ya nah, biar nanti paham. Kita lihat, kita kerjakan dulu dalam kurung. X min kali min, positif 3. Berarti Y kurang 4 sama dengan, kalikan ke dalam, min 5 per 2X kalikan ke dalam, min 5 kali 3, min 15 per 2. Lalu ya, gimana caranya? Sekarang kita lihat di sini nah, pindahkan variabel X-nya ke kanan biar gampang. Boleh kita bentuknya, berarti 5 per 2X tambah Y kurang 4. Ini pindahkan juga. Boleh kita pindahkan ke apa? Ini menjadi tambah 15 per 2 sama dengan 0. Misal ya, kita menghilangkan misalnya
penyebutnya 2. Untuk menghilangkan penyebutnya 2, maka ini dikali 2. Oke, dikalikan 2, habis kan per 2-nya, maka menjadi 5x tambah y kali 2, 2y min 4 kali 2 min 8. Ini habis per 2-nya, tinggal tambah 15 sama dengan 0. Maka 5x tambah 2y min 8 tambah 15 berapa nak? Berapa? 7. Positif 7 sama dengan 0. Sampai sini boleh. Atau konstantanya pindah kelas kanan juga boleh. 5x tambah 2y sama dengan 7 pindahkan min 7. Oke, ini untuk penjelasan ibu nomor 3. Sudah ada 3 contoh ibu jelaskan, ibu harapkan kalian mengerti dari contoh yang pertama, kedua, dan 3. Bisa membedakan bagaimana cara penyelesaiannya. Oke, sampai di sini dulu penjelasan ibu dan terima kasih.